Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi menepis isu perubahan status bagi pegawai negeri dengan perjanjian kerja atau P3K. Menyusul beredarnya informasi palsu di media sosial, BKN menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, jenis ASN hanya terdiri dari PNS dan P3K. Tidak ada rencana penghapusan maupun pengalihan status baru bagi jutaan tenaga kontrak dan pemerintah. Badan Kepegawaian Negara memberikan jaminan bahwa status P3K tetaplah bagian resmi dari aparatur sipil negara. Klarifikasi ini dikeluarkan untuk meredam keresahan setelah beredar gambar hoax di Facebook yang mencatut nama Wakil Kepala BKN dengan narasi adanya status baru bagi P3K. Polemik ini sebenarnya berakar dari wacana revisi Undang-Undang ASN dalam Prolegnas Prioritas 2025. Namun Wakil Ketua Komisi 2 DPR Zulfikar Arsyad Sadikin menegaskan bahwa pada Prolegnas 2026, fokus legislasi sudah bergeser ke Undang-Undang Pemilu. BKN juga menyatakan bahwa mekanisme perpanjangan kontrak tetap menjadi wewenang penuh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Pemerintah terus mempercepat penguatan logistik desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Julianto mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 unit koperasi telah rampung dibangun dan mulai menerima fasilitas kendaraan operasional berupa mobil pick-up dan truk asal India. Langkah impor ini diambil guna memenuhi kebutuhan besar tanpa mengganggu pasokan kendaraan logistik nasional. Ferry menyatakan bahwa 3.135 Kopdeskel Merah Putih telah selesai dibangun 100%. Ribuan koperasi tersebut kini telah dilengkapi masing-masing 1 unit mobil pick-up dan 1 unit truk untuk mendukung operasional gerai. Kendaraan ini merupakan bagian dari pengadaan 105.000 unit yang diimpor oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dari India. Ribuan unit telah tiba di Indonesia dan mulai disalurkan secara bertahap. Keputusan impor diambil karena kapasitas produksi lokal yang terbatas, sehingga diperlukan alternatif agar tidak mengganggu industri logistik lainnya. Saat ini sekitar 34.000 unit Kopdeskel lain yang masih dalam tahap membangun fisik. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan dan persiapan operasional di puluhan ribu titik tersebut dapat rampung dalam 2 bulan ke depan. Program ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung distribusi pangan dan barang kebutuhan pokok hingga ke tingkat desa, sekaligus memberikan pilihan kendaraan dengan harga kompetitif bagi masyarakat. Kementerian Koperasi memastikan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan operasional ini akan dilakukan secara ketat agar tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyatakan 147,55 juta orang melakukan pergerakan selama periode mudik tahun ini. Meski angka tersebut melampaui prediksi survei awal, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 154 juta orang. Berdasarkan data mobile positioning, selama 17 hari terakhir pergerakan mudik tahun ini mencapai 147,55 juta orang. Dari total tersebut, sebanyak 23,54 juta orang memilih menggunakan angkutan umum yang mengalami peningkatan 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh moda transportasi mencatat pertumbuhan positif. Moda penyeberangan menjadi yang tertinggi dengan kenaikan 15,36%, diikuti oleh angkutan jalan kereta api, serta angkutan laut dan udara yang masing-masing tumbuh di atas 6%. Sementara itu, arus kendaraan keluar Jabodetabek tercatat sebanyak 2,96 juta unit. Mayoritas pemudik atau sekitar 51% masih mengarah ke timur seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelancaran lalu lintas tahun ini dinilai cukup baik dengan kecepatan rata-rata kendaraan Jakarta-Semarang mencapai 81 km per jam. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa data ini akan terus disinkronisasi dengan berbagai pihak penyelenggara transportasi guna evaluasi penyelenggaraan mudik di tahun mendatang. Secara keseluruhan operasional mudik 2026 dinyatakan berjalan lancar meski terjadi pergeseran tren penggunaan moda transportasi di masyarakat. Ekonomi dunia berada di ambang kekacauan. Lembaga internasional ADB dan IMF merilis peringatan keras terkait dampak perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang kian memanas.
Konflik ini diprediksi akan memangkas pertumbuhan ekonomi Asia hingga 1,3% dan melambungkan inflasi secara global. Penutupan jalur perdagangan vital seperti Selat Hormuz menjadi ancaman nyata bagi pasokan energi dan pangan dunia. Asian Development Bank atau ADB telah menyusun 3 skenario buruk bagi kawasan Asia Pasifik. Pada skenario terberat, jika konflik berlanjut hingga Februari 2027, harga minyak dunia diprediksi menembus $155 per barel. Hal ini akan memicu kenaikan inflasi hingga 3,2 poin persentase, menciptakan dilema antara pertumbuhan yang melambat dan harga barang yang meroket. Kepala Ekonom ADB, Albert Park, menegaskan bahwa gangguan rantai pasok dan ketatnya kondisi keuangan akan paling berdampak pada negara berkembang di Asia Tenggara. Pemerintah dihimbau untuk tidak melakukan subsidi umum yang distorsif, melainkan memberikan dukungan fiskal yang terarah bagi kelompok rentan. Senada dengan ADB, Dana Moneter Internasional atau IMF juga menyoroti 3 jalur risiko utama. Pertama, gejolak harga komoditas energi dan pupuk. Kedua, tekanan inflasi yang menjalar ke berbagai sektor. Dan ketiga, guncangan pada pasar keuangan global yang ditandai dengan penguatan dolar Amerika Serikat serta melemahnya mata uang negara berkembang. Sebagai langkah mitigasi, ADB menyarankan pemerintah untuk mulai membatasi permintaan energi, mulai dari penetapan batas suhu pendingin udara, penerapan kembali kebijakan kerja dari rumah atau WFH, hingga pemberian insentif pengguna angkutan umum guna menekan konsumsi bahan bakar. Harga minyak mentah dunia kembali mencatatkan rekor tertinggi pada perdagangan Senin 30 Maret. Lonjakan tajam ini dipicu oleh perluasan konflik di Timur Tengah yang kini merambat hingga ke jalur pelayaran krusial di Laut Merah, Bab al-Mandib. Dalam 1 bulan terakhir, harga minyak jenis Brent bahkan telah melambung 59%, melampaui rekor gejolak perang Teluk tahun 90 silam. Harga minyak mentah Brent melonjak hampir 3% ke level $115,66 per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat juga terkerek naik ke level $102,56 per barel. Kenaikan ini merupakan respon langsung pasar terhadap situasi keamanan yang kian tidak terkendali di kawasan Teluk. Situasi kian memanas setelah Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur bagi 1/5 pasokan minyak dan gas dunia. Ketegangan bertambah setelah kelompok Houthi dari Yaman meluncurkan serangan perdana ke Israel akhir pekan lalu. Serangan ini menandai babak baru perluasan perang antara blok Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Analis JP Morgan, Natasha Kaneva menyebutkan konflik ini tidak lagi terkonsentrasi di Teluk Persia, tetapi telah mengancam titik pelayaran paling krusial di dunia. Data firma Kepler menunjukkan Arab Saudi mulai mengalihkan ekspor terbesarnya 4,6 juta barel per hari ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Jalur ini pun kini terancam setelah terminal Salalah di Oman mengalami kerusakan akibat serangan terbaru. Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapannya untuk membalas jika Amerika Serikat melakukan serangan darat. Meskipun upaya gencatan senjata terus disuarakan, kenyataannya di lapangan menunjukkan peningkatan intensitas serangan yang membuat pasar energi global berada dalam ketidakpastian tinggi. Kenaikan harga minyak yang persisten ini diprediksi akan segera mengerikan tekanan inflasi yang hebat bagi negara-negara importir energi termasuk Indonesia.